Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, ini nih hari bersejarah buat saya karena topik khotbah saya kali ini bicara tentang move to the next level. Saat yang sama nama saya dijadwalin untuk khotbah di sini pertama kali. Jadi ini memang salah satu pelajaran adalah kalau kita mau naik level harus punya teman yang mau jorokin kita ya. Amin. Nah, Bapak Ibu, tadi Kak Beri jelasin saya memang terpanggil untuk melayani di marketplace. Karena saya rasa begini, kalau kita lihat contohnya negara Amerika, di mana saya bicara fakta ya, Christianity mulai kehilangan relevans. Tandanya apa? Banyak gedung-gedung gereja yang kosong. Kenapa? Anak-anak muda di sana beranggapan bahwa itu cuma teori. Gitu. Nah di sini saya terpanggil untuk firman Tuhan itu ya dan amin. Dan perjalanan hidup saya sudah membuktikan gimana Tuhan bisa bekerja di marketplace, bukan cuma di gedung gereja. Dan hari ini saya mau mengajak kita semua nih. Visi dari gereja kita adalah dimulai dari kita mengerti mengenai tujuan panggilan ilahi kita. Nah, ada satu yang Tuhan taruh di hati saya, gimana ya, kita mungkin sudah kebiasaan nih, saya nggak tahu udah berapa jam yang kita spend untuk ibadah, sehingga menjadi rutinitas. Kita cuma datang, nyanyi penyembahan, duduk, terus habis itu apa? Habis itu mulai ngobrol, habis ini mau kemana? Mau makan apa? Gitu. Nah saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian kali ini ayo kita bawa hati kita mengerti hati Tuhan untuk kita apa. Gitu. Makanya topik hari ini adalah move to the next level. Gitu. Ya. Next level itu bicara apa sih? Bahasa Indonesianya mungkin naik kelas. Nah coba tanyain sebelah Bapak Ibu, ini temannya kelas berapa ya? TK, SD, SMP, SMA, kuliah? S1, S2, S3 atau STLN? Coba tanyain kelasnya apa, gitu. Siap nggak naik kelas? Gitu. Kalau mau naik kelas harus ada apa? Ujian. Nah ini yang saya mau ngomongin. Saya mau bawa Bapak Ibu dan Saudara sekalian melihat, merubah perspektif kita mengenai ujian. Ya, apakah kita sudah lulus? Apakah kita belum? Gitu. Nah tapi sebelum saya mau ngomong mengenai ujian, ada satu kebenaran yang Tuhan taruh dari hati saya. Yuk kita baca, mungkin gak ada di slide, Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Ya, kita bisa baca sama-sama dari Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Kalau sudah ketemu bicara amin. Amin. Oke. Mungkin saya bisa bacakan di sini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ketika saya baca ayat ini saya merenung, dan Tuhan ingetin satu hal ke saya. Ya, saya punya pengalaman 20 tahun di marketplace. Saya bisa bilang mungkin saya ahli dalam sisi marketing, buat bisnis plan, dan pengalaman saya juga cukup panjang gitu. Tapi ada satu kebenaran yang Tuhan bilang di sini. Seringkali juga kita berpikir bahwa kita mampu, kita bisa. Akhirnya apa? Krisis di 2 tahun ini dengan COVID dan sekarang yang terjadi sekarang eranya post pandemic itu merubah banyak hal, saudara. Saya nggak tahu banyak yang terdampak mungkin di sini. Awal Januari ini kita udah mulai banyak mendengar berita-berita tidak enak. Gelombang PHK pun terjadi di startup yang tadinya pasti anak-anak muda di sini pikir, saya pengen kerja di startup. Ya, bisnis, mungkin saya nggak tahu, banyak bisnis bapak ibu yang terdisrupsi dengan perubahan teknologi, gitu. Dan yang terakhir ini ya, trennya adalah ada yang namanya artificial intelligence. Namanya kalau saudara nggak tahu namanya Open Chat GPT.
Ini adalah chatbot, ya, yang nanti saudara bisa tanya apa aja dan udah diuji coba oleh para ahli. Ada yang dia menjadi lawyer, pakai robot bisa membela kasus. Ya, artinya apa? Kalau saya melihat dunia ini semakin pintar, semakin kita merasa kita nggak butuh Tuhan. Nah, tapi kebenaran Tuhan pagi ini yang Tuhan mau sampaikan di sini adalah rancanganku bukan rancanganmu. Itu jelas Tuhan bilang. Sama halnya mungkin Bapak Ibu atau saudara sekalian banyak berdoa. Pak, saya udah banyak berdoa, tapi masalah saya tetap ada. Pertanyaannya adalah, saya udah merancangkan yang baik nih untuk perusahaan saya udah merancangkan yang baik untuk karir saya udah merancangkan yang baik untuk studi saya. Tapi pertanyaannya, itu rancangan kita atau rancangan Tuhan? Saya banyak ditegur di sini di ayat ini dan juga bilang bicara jalanmu bukan jalanku. Dan Tuhan bilang seperti tingginya langit dan bumi. Jadi itu pengingat buat saya, buat setiap profesional di sini. Saya nggak tahu Bapak Ibu bisnis sudah berapa lama. Kita merasa bisa, kita merasa mampu, kita merasa ahli. Seringkali Tuhan buat satu masalah yang ada di depan kita, yang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi pertanyaannya dari situ, apakah kita bersungut-sungut gitu. Dan seringkali saya juga merasa kayaknya kita memang udah rohani, saya udah berdoa nih. Tapi ketika saya berdoa, saya menuntut apa yang menurut cara saya baik, apa yang menuntut apa yang jalan saya baik, dan itu kita doain sama Tuhan. Artinya apa? Kita mendikte sama Tuhan. Dan akibatnya ketika semua yang kita doain, semua yang kita rancangin itu tidak berjalan dengan kenyataan, Tuhan bilang banyak yang kecewa, banyak yang putus asa dan putus harapan. Apakah kita akan menyalahkan Tuhan? Ya. Nah, saya mau bagikan kebenaran mengenai kalau begitu gimana ya caranya ya? Tuhan bilang begini ke saya satu hal. Seringkali yang menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup kita adalah cara pandang kita dan egois kita. Itu saya benar-benar ditegur sama Tuhan. Seringkali kita nggak sadar, kita berasa pinter, oh saya maunya jalannya begini. Kita pikir dengan jalan begini kita doain Tuhan akan jawab. Gitu. Nah makanya bisa kita lihat slide selanjutnya. Apa sih yang membedakan orang-orang? Saya bertanya sama Tuhan, apa sih Tuhan yang bedain orang-orang yang punya dampak sama orang-orang ya udahlah biasa-biasa aja. Biasa aja tuh artinya apa, saudara? Ya udah, saya ke gereja, saya nggak berbuat jahat, saya baik kok di mata masyarakat. Tapi saya biasa saja. Saya nggak punya dampak. Ya begitu aja hidup saya mengalir. Saya nggak tahu saya mau kemana. Saya cuma tahu pokoknya kata dunia, kata orang tua saya, dulu sekolah harus pintar supaya bisa dapat kerjaan atau harus buka bisnis supaya bisa banyak duit dan kaya. Apakah itu tujuan hidup kita? Gitu. Nah ada satu statement yang bilang begini, apa sih bedanya orang yang mempunyai dampak dan orang yang biasa? Bahasa Inggrisnya adalah orang yang mengerti tujuan hidup kita dan kita ingin menjadi apa. Nah pertanyaan yang sama mungkin saya akan tanyakan ke Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini pertanyaan dalam. Saya mau jadi apa ya? Karena kalau saya lihat nih dunia ini, kalau dibilang dulu, oh ya, waktu saya masih kecil, orang tua sangat obsesi untuk anaknya pinter. Tapi saya mau katakan di era sekarang ini, kepintaran kita bakal kalah sama yang namanya robot. Akan kalah yang namanya artificial intelligence. Mereka akan jauh lebih pintar. Dan juga udah buktinya sudah ada. Ada banyak lulusan-lulusan yang pintar susah cari kerja. Karena apa? Dia tidak mengerti panggilan hidupnya, dia nggak mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dan juga ada yang bilang, oh Pak,
saya mah bisanya cuma ini aja gitu. Nah, saya mau kasih tahu satu ayat. Makanya satu step pertama untuk kita bisa mengerti, untuk kita benar-benar move to the next level adalah expand your vision. Ya. Yuk kita mau baca satu ayat lagi tentang expand your vision. Ya. Di 1 Korintus 2 ayat 9. Ya, 1 Korintus 2 ayat 9. Mungkin bisa ditayangkan ayatnya, 1 Korintus 2 ayat 9. Nah, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, itu semua yang Tuhan sediakan bagi semua yang mengasihi Dia. Jadi, Bapak Ibu, ketika saya mendapatkan ayat ini, mungkin saya akan sharing kesaksian. Kalau saya bisa ada saat ini, ya, dulu cita-cita saya simpel kok, saya cuma mau jadi manajer. Kenapa? Karena papa saya manajer. Saya cuma melihat orang tua saya merasa, oh batasan saya ada di situ kok. Gitu. Sampai satu titik, saya ingat saya kuliah, saya lulus, dan dulu saya bilang saya nggak punya tujuan hidup. Saya cuma mikir gini, dari TK, SD, ya udah yang penting dapat SMP yang oke lah, gitu. SMP naik dapat SMA yang oke lah daripada saya nggak dapat sekolah, gitu. Dan lucunya nih, saya ngaku lah, waktu saya sekolah saya males, jadi cuma saya pintar-pintar dikit lah. Kalau nilai saya di bawah 7, orang tua saya marah. Nilai saya di atas 7, saya mesti kerja keras. Jadi kalau saya lihat nilai saya nih dari SD, SMP, SMA, semuanya 7. Aman saudara-saudara. Saya nggak diomelin sama orang tua saya, tapi saya nggak belajar terlalu keras. Sampai satu titik saya masuk kuliah. Nah dari situ saya mulai mikir, ini habis kuliah nggak mungkin nih saya ambil S2. Jadi saya mesti ngapain? Saya mesti belajar. Caranya gimana? Cari kerja. Oh IP minimum mesti 3. Oh ya udah. Standar saya naikin sesuai dengan apa kata dunia kan? 3 kan? Dulu ya, saya nggak tahu sekarang. Sampai saya kenal sama Tuhan di situ. Waktu itu saya lulus tahun 98, saudara-saudara. 98 itu ada krisis besar. Krisis ekonomi terbesar terjadi ya tahun 98. Dan saya lihat waktu itu saya kuliah di Pelita Harapan, saya lihat teman saya udah pakai koneksi mereka. Oh ya, saya pakai teman papa saya untuk dapetin kerja sini dan di sana. Di situ saya merenung. Di situ saya mulai sungguh-sungguh saya bertanya, Tuhan, saya ini nggak punya koneksi, orang tua saya itu biasa aja. Saya bilang, saya cuma punya Engkau. Gitu. Dan tahun 98 kita tahu banyak perusahaan yang tutup. Semuanya susah. Dolar waktu itu naik dari 2.000 sampai mungkin 20.000. Suku bunga bisa sampai 40%. Saya nggak tahu apakah kita akan pernah menghadapi hal yang sama. Tapi Tuhan ngajarin saya satu. Waktu itu saya cuma bilang gini sama Tuhan. Tuhan, saya mau mimpi ya. Pertama, saya mau mimpi, saya belum pernah keluar negeri. Saya bilang sama Tuhan, saya pengen mimpi dong Tuhan, saya dapat perusahaan yang kirim saya luar negeri. Kira-kira bisa nggak ya? Saya tuh hanya berkata di dalam hati saya karena ini tahun 98. Kalau saya ngomong gitu ke teman-teman saya, pasti dianggapnya saya gila. Yang benar aja mana mungkin gitu. Nggak mungkin, nggak bisa gitu. Tapi Tuhan tahu isi hati kita. Dan saya dapat impresi itu. Dan tahu nggak saudara-saudara, waktu itu saya juga bingung mencari kerjaan gimana, kirim lamaran 50 segala macam, belum ada panggilan. Yang namanya fresh grade, tidak ada pengalaman kerja gitu. Tapi Tuhan bekerja luar biasa. Tanpa saya tahu, dosen pembimbing saya tiba-tiba memberikan referensi ke saya
ke satu perusahaan. Perusahaan itu perusahaan di perusahaan TVM ya, Taiwan Video Monitor. Zaman dulu itu monitor terkenal. Tiba-tiba saya dipanggil, saya diinterview, saya diterima dan mereka bilang gini ke saya, oke, habis ini kamu akan berangkat ke Taiwan untuk di training di sana. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Ayat ini apa ya? Dari situ saya belajar ternyata Tuhan mau saya expand vision. Bukan karena keluarga saya biasa aja kita berpikir oh batas saya di sini. Jadi poin pertama adalah gini, seringkali yang membatasi Tuhan bekerja adalah cara pandang kita, jalan kita, pikiran kita dan rancangan kita. Dan kita membatasi Tuhan bekerja. Mending kita batasin. Ada yang malah kita pengen ngatur. Tuhan menurut saya yang paling baik begini. Iya benar, kita punya pengalaman. Mungkin saudara di bisnis sudah berpuluh-puluhan tahun. Kita bilang sama Tuhan harusnya rancangannya seperti ini. Harusnya jalannya seperti ini Tuhan. Dan kita doain, kita rohani gitu. Dan kita cari ayat-ayat yang mendukung. Karena pasti baik, saya yakin rancangan Bapak Ibu, saudara sekalian pasti baik. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu jalannya Tuhan? Apakah itu rancangan Tuhan? Dan saya mau katakan saat ini, rancangan Tuhan itu jauh lebih besar dari apa yang kita pernah pikirkan. Atau kita bayangkan. Ada satu titik dalam karir saya merasa Tuhan kayaknya nih saya udah mentok. Bos saya, kalau saya mau jadi naik satu level lagi, bos saya itu owner Tuhan. Gimana caranya? Pernah saudara berpikir tersebut? Mungkin saya nggak tahu apa pergumulan Bapak Ibu saudara. Mungkin saudara merasa, kayak Tuhan nggak mungkin deh saya naik lagi. Kayaknya nggak mungkin deh saya bisa nyelesain masalah ini gitu. Kayak nggak mungkin saya bisa keluar dari masalah rumah tangga saya. Nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. Balik-balik lagi saudara-saudara tadi. Pikiran kita, rancangan kita itu cenderung yang membatasi Tuhan bekerja. Makanya langkah pertama adalah expand your vision. Mulai cari tahu tujuan hidup, apa sih tujuan Tuhan dalam hidup kita itu seperti apa. Stop menggunakan kekuatan sendiri, pikiran kita sendiri, keahlian kita sendiri. Mungkin ada yang bilang, oh saya sudah melayani Tuhan puluhan tahun. Tapi Tuhan akan pakai siapapun juga gitu loh. Gak ada hubungannya dengan berapa tahun Bapak Ibu Saudara melayani. Pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu Saudara kenal, tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah poin yang kedua adalah sow the seed. Ya. Nah sow the seed ini saya bilang taburlah apa yang ingin kita hasilkan dalam hidup. Kita bisa baca di Markus 4 ayat 8. Ya, Markus 4 ayat 8. Mari kita baca. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat dan 100 kali lipat. Sow the seed, menabur benih. Bapak Ibu tahu benih itu kecil kan? Ini sama seperti kejadian yang saya bilang tadi waktu saya mau lulus. Saya cuma punya benih iman. Di kondisi situasi yang tidak mungkin. Orang lagi krisis, siapa yang mau ngirim kamu? Emang kamu siapa? Benih. Tapi benih ini jangan cuma dipegang dan ditaruh aja. Ya udah deh, saya ikutin aja deh, saya pasrah aja. Dengan kondisi sekarang, ya udah deh saya nggak usah ngapa-ngapain, saya berserah, saya pasrah tepatnya gitu. Tapi Tuhan akan pakai benih yang kecil, sekecil apapun. Saya nggak pernah lihat ada benih yang gede ya. Benih yang kecil ini, ketika ditabur dan ditanam,
suatu saat nanti dia akan besar. Tapi ayat ini bilang kan, dia akan tumbuh dan berbuah. Emang saudara bisa lihat benih itu tumbuh seperti apa? Butuh waktu, butuh proses. Pertanyaannya, kalau saudara pengen hidup berkemenangan atau multiplikasi, taburlah benih. Mulai nabur benih. Meskipun Bapak, Ibu, Saudara belum melihat hasilnya, tabur. Lakukan yang baik, terus setia. Sampai kapan? Ada yang udah bilang, Pak saya udah berdoa 14 tahun, 10 tahun, terus tabur. Karena benih yang ditabur dan ditanam itu akan tumbuh suatu saat nanti. Nah, prinsip ini yang saya pakai di kerjaan. Ketika saya mau mulai awal karir saya nggak lihat-lihat mau dikasih kerjaan apapun saya lakukan. Karena saya punya prinsip menabur. Anak-anak muda sekarang kalau saya ketemu selalu bilang, Pak job desk-nya apa? Enggak Pak, ini bukan bagian saya gitu. Atau dia cuma mau belajar hal-hal yang dia senang aja. Yang dia nggak senang dia nggak mau lakuin. Gitu. Atau maunya cuma tampil di depan aja. Yang di belakang layar saya nggak mau lakuin gitu. Ingat prinsip ini, menabur. Meskipun kita belum lihat nih hasilnya, terus nabur. Yang lebih parah lagi kalau benih itu cuma ditaruh di meja. Artinya apa? Saudara diberikan talenta oleh Tuhan yang saudara nggak pakai. Diletakin aja. Bakal tumbuh nggak? Enggak. Ya. Jadi benar-benar ini ajakan untuk kita semua, ayo nabur. Meskipun kita nggak melihat hasilnya. Kalau saudara menabur, nanti dia akan tumbuh. Suatu saat nanti saudara akan menuai. Ya. Tadi yang pertama, expand your vision. Percaya Tuhan punya visi yang besar, misi yang besar dalam hidup kita. Kita tahu apa yang Tuhan mau kerjakan. Gitu. Nah, berkaitan dengan itu, kalau ditanya saya pernah ngalami masalah sering. Dan saya kasih tahu kunci saudara kalau yang kerja profesional, kalau pengen gajinya tinggi, caranya satu, solve masalah yang lebih besar. Ada banyak orang Kristen yang takut sama masalah, baru ada masalah dikit udah ngeluh. Pak ini kenapa ya masalah saya tuh gede banget ya. Justru saya kasih tahu, untuk profesional dan untuk bisnis, kalau saudara ingin bisnis kalian besar, solve a problem, solve consumer pain point. Masalah itu peluang. Pernah saya ditegur sama Tuhan waktu, ya biasalah dalam kerjaan pasti ada masalah. Saya bilang Tuhan, ini saya udah doa, saya udah puasa, ini kok masalahnya nih gak hilang-hilang ya Tuhan. Ini kok berat banget gitu. Tahu tuh Tuhan ngomong apa ke saya? Tuhan bilang gini, untuk menyelesaikan masalah saya itu kayak balikin telapak tangan. Gampang kok buat Tuhan. Ya, tapi saya bilang, iya tapi kenapa Tuhan ini masalahnya ada terus nih. Kalau Tuhan bilang gampang gini, kenapa gak Tuhan ubah gitu. Tuhan bilang gini ke saya, karena yang saya pengen ubah adalah hati kamu. Bukan masalah. Tuhan ingin berurusan dengan hati kita, Tuhan pengen hati kita benar dulu. Itu kenapa Tuhan kirim masalah. Coba saudara cek. Kalau ada masalah yang gak selesai-selesai, itu artinya apa? Bukan Tuhan gak sanggup, jangan kita bilang habis itu, oh katanya di Alkitab Tuhan itu luar biasa, Tuhan menjawab doa kita. Nanti dulu, tujuan Tuhan ngadain masalah itu adalah apa? Dia pengen hati kita berubah. Dan benar, saya mikir-mikir, iya Tuhan, saya harus lebih rendah hati lagi. Oke, saya harus lebih taat lagi. Pas itu merubah suasana. Ditanya, masalahnya tetap ada? Tetap ada. Tapi saya berasa beda. Kenapa? Hati saya yang berubah. Balik lagi, mengerti tujuan Tuhan. Tuhan itu buat masalah apa? Mengubah hati kita. Nah, kunci yang ketiga. Ya. Nah ini yang orang-orang sering kali ditanya, oke, siapa yang mau naik kelas? Semua pada angkat tangan.
Siapa yang mau promosi gaji naik semua angkat tangan. Pertanyaannya siapa yang mau bayar harga? Karena untuk naik kelas butuh ujian kan. Nah yang ketiga kuncinya adalah move from comfort zone to growth zone. Mungkin, dan saya harus ngakui gitu, salah satu musuh terbesar kita adalah comfort zone. Oh kita udah terlalu enak dengan kerjaan yang sekarang. Oh saya udah terlalu nyaman dengan kondisi kita sekarang. Sehingga kita, wah udah deh gak usah capek-capek. Udah deh gak usah ribet-ribet gitu. Dan saya punya pengalaman sangat berkesan mengenai ini. Jadi tadi kan saya cerita mengenai visi. Ada satu saat kalau saudara-saudara lihat kenapa Tuhan bawa. Tuhan kasih saya visi untuk saya pergi ke bangsa-bangsa. Gitu. Dan itu dimana lewat pekerjaan Tuhan kirim saya ke Thailand. Anak saya yang ketiga saya kasih nama Joshua karena itu ayat yang saya dapat ketika Tuhan ngutus saya ke Thailand bersama keluarga untuk bekerja di sana. Awalnya berat, wah pindah ke negara lain gitu. Tapi lama-lama enak. Benar ikut Tuhan enak gitu. Saya menjadi ekspat di sana, saya pindah ke Singapura. Itu saya merasa wah Tuhan bawa kita ke tanah perjanjian. Kenapa? Saya di Singapura, saya tinggal di Novena itu distrik 11, dekat dengan Orchard, kita tinggal di kondo yang enak. Anak-anak saya sekolah di international school dibayarin oleh company, dan saya memang karena waktu itu tugas saya untuk global brand marketing, saya harus pergi ke beberapa negara. It's a dream job. Sampai satu titik, ini satu titik, di mana tiba-tiba saya dapat panggilan dari Indonesia, dia bilang, Pak, Bapak dapat tawaran lagi untuk balik ke Indonesia, mau atau enggak? Saya bilang, waduh, coba ya saya pikirin lagi gitu, balik ke Indonesia. Terus saya tanya sama istri saya udah ini, dia bilang, jawabannya definitely no katanya, dia gak mau balik. Wah istri saya udah gak mau nih. Ya kunci saya tanya lagi sama Tuhan, saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini gimana ya, saya balik ke Indonesia atau enggak? For info, kalau saya balik ke Indonesia artinya apa? Semua fasilitas yang saya punya hilang, gaji yang saya terima dalam Sing$ itu balik menjadi rupiah, dan sudah hitung-hitung. Ini hilangnya setengah nih Tuhan, 50%. Dan saya juga bilang, Tuhan yang nyuruh pergi kan Tuhan. Ini saya udah pergi nih gitu. Tahu nggak jawaban Tuhan waktu saya doa? Balik. Saya ditanya Tuhan bilang balik. Saya bilang Tuhan kalau saya balik Tuhan tahu nggak sih sacrifice yang saya harus buat. Nah ini kata-kata yang Tuhan bilang. If you want to go to higher level, you have to sacrifice. Itu saya masih ingat prinsip itu sampai sekarang. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang memang mau naik kelas, dari sisi apa? Dari sisi iman, mau naik kelas dari sisi apa? Financial, hubungan, harus ada sacrifice. Terus saya bilang lagi, Tuhan, ini saya hilang 50% nih Tuhan. Gitu. Semua yang enak yang saya punya, balik jadi gak enak. Saya jadi kontraktor, mau gak mau waktu itu karena rumah kita yang dulu udah dikontrakin, kita mesti cari lagi. Tuhan bilang gini, kamu gak percaya saya bisa balikin apa yang kamu dapat di sini. Ya udah, saya udah gak berani bantah lagi. Tuhan udah ngomong begitu, saya bilang saya balik. Dan benar kita sengsara. Pasti, bukannya langsung enak, enggak, sengsara gitu. Dan itu kita jalanin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau saya lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya melihat sekarang saya ini, saya bisa bilang janji Tuhan dipenuhi. Tuhan udah berikan lebih dari apa yang saya dapetin di sana. Tapi ada syaratnya, sacrifice. Gitu. Nah di situ ada ayatnya nih, kita baca yuk.
dari tentang Abraham. Jadi di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ya, saya bacain. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, belum Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saya jelasin dulu konteksnya. Memang janji Tuhan enak kan? Menjadi berkat, membuat namamu masyhur. Ya, dikenal. Semua orang di muka bumi mendapatkan berkat karenamu. Tapi apa yang Tuhan suruh buat Abraham lakuin? Pergi dari negerimu, meninggalkan apa yang dia punya, dan mengikut tujuan dari Tuhan. Pertanyaannya lagi untuk Bapak Ibu Saudara dan termasuk saya. Seringkali kita berpegang dengan apa yang kita dapetin. Tuhan, saya dapetin berkat ini. Kenapa Tuhan suruh saya lepasin lagi? Kenapa Tuhan suruh saya balik lagi ke sana? Sama pertanyaan saya, Tuhan udah kirim saya ke Singapura dan berbagai negara, kenapa Tuhan suruh saya balik lagi? Tadi seringkali maksud Tuhan itu kita nggak mengerti Bapak Ibu. Tapi saya yakin saya lebih senang punya Tuhan yang seperti ini. Karena apa? Tuhan menjanjikan kita satu misi yang besar, satu visi yang besar buat Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bapak Ibu diciptakan bukan cuma sekedar menjadi aksesoris atau pelengkap. Ketika Tuhan menciptakan Bapak Ibu dan saudara sekalian, sudah ada maksud tujuan dan Tuhan sudah memberikan apa yang kita butuhkan. Pertanyaannya lagi, banyak orang pengen diberkatin, iya. Mau gak pergi? Mau gak ninggalin apa yang menurut kita tahu? Keegoan kita? Atau ninggalin rancangan kita, wah saya sudah merancang sedemikian rupa nih pasti berhasil. Mau gak ninggalin itu semua? Untuk mengikut apa yang Tuhan mau. Gitu. Itu pertanyaan ketiga. Artinya apa? Kita mesti ninggalin comfort zone kita mesti masuk ke growth zone. Zonanya Tuhan mau bekerja seperti apa. Dan saya tutup dengan statement ini. Ya. Semua kita pasti mau diberkati, pasti. Karena berkat itu janji Tuhan. Tapi statement ini bilang gini, we need to have next level of faith to receive next level of blessings. Jadi kalau Bapak Ibu mau naik kelas, dalam semua hal, ya, kesehatan, financial, spiritual, kita mesti step up, kita punya faith. Dan seringkali untuk meningkatkan iman kita, Tuhan menggunakan apa? Goliath, masalah dalam hidup kita. Pasti, supaya apa? Iman kita meningkat. Gitu. Dan saya berdoa, saya yakin Tuhan akan bawa jemaat di tempat ini untuk naik kelas. Mungkin saya minta worship team untuk bisa maju. Gitu. Jadi kalau saya bisa summary-in, yang pertama, ingat expand your vision. Cara Tuhan tuh beda dengan cara kita. Rancangan Tuhan tuh bukan rancangan kita. Jangan salahkan Tuhan kalau seringkali rancangan yang sudah kita buat tidak berhasil dan kita nyalain Tuhan, kita kecewa sama Tuhan. Karena kita nggak tahu maksud Tuhan itu apa. Seringkali maksud Tuhan membawa masalah dalam hidup kita bukan untuk mengubah masalah itu. Tapi berurusan sama kita dan hati kita. Yang kedua, kalau Bapak Ibu Saudara mau go to the next level, naik kelas dari yang sekarang, butuh sacrifice.
Sama seperti Abraham, mau gak ninggalin sanak saudara untuk ikut Tuhan, apa yang Tuhan mau? Janjinya berkatnya luar biasa, besar. Tapi ada sacrifice. Nah yang ketiga, meninggalkan comfort zone kita. Mungkin saudara diberkati, mungkin saudara sehat, mungkin semuanya baik-baik saja. Sehingga memaksa kita udah deh, kita mau begini aja Tuhan, saya gak mau naik lagi, gak mau turun lagi, saya udah cukup begini aja. Balik lagi, rencana Tuhan jauh lebih besar daripada itu. Mau gak kita bergerak sama Tuhan ke growth zone? Itu pilihan ada di kita semua. Dan saya berdoa, saya rindu kita semua naik kelas hari ini. Kita pulang dari ibadah ini tidak lagi sama. Tapi ada satu perbedaan karena kita tahu apa visi Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan kita tidak lagi menyalahkan Tuhan atas masalah dan situasi yang ada. Tapi kembali melekat cari wajah Tuhan. Tuhan itu nyata. Bukan cuma sekedar di gereja, tapi di dunia kerja. Gitu. Mari kita bisa naikkan pujian. Yuk kita bangkit berdiri, kita worship Tuhan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita naikkan pujian ini dengan hati dan iman kita. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapak Ibu dengar lagu ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Tapi bukan berarti Dia diam. Bapak mengerti yang terbaik.
Ada waktu yang tepat yang Tuhan sediakan. Dan Dia akan menjawab lebih dari apa yang kita doakan. Lebih dari apa yang dipikirkan. Dengan satu catatan, dengan caranya. Saya nggak akan minta Bapak Ibu maju ke depan, tapi saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang mengalami masalah, yang memang menanti-nantikan janji Tuhan terjadi dalam hidupnya, yang sudah mulai putus asa. Ayo taruh tangan di dada aja. Tuhan bisa melihat hati. Tuhan tahu pergumulan Bapak Ibu dan Saudara. Bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan menunggu Bapak Ibu dan Saudara mengikuti jalannya, rancangannya. Bapak hamba berdoa, Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan, benih yang ditabur itu Tuhan bisa tumbuh. Benih iman Tuhan, kami tetap percaya Tuhan. Engkau bukan Allah yang diam Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti rancangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, pikiran kami tidak akan sampai Tuhan kepada pikiran-Mu. Jalan-Mu Tuhan jauh di atas dari jalan kami. Tidak pernah bisa kami pikirkan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk saudara-saudara yang menaruh tangan di dada Tuhan. Engkau mendengarkan Tuhan apa yang mereka doakan. Engkau berikan penghiburan dan kekuatan Tuhan. Apapun yang mereka alami dalam hidup ini Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap dan tetap beriman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan menjawab di waktu yang tepat dengan caranya. Tinggalkan ego kita. Tinggalkan rancangan-rancangan yang menurut kita pikir ini yang terbaik. Berserah kepada Tuhan. Berdoa di dalam nama Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini lagi. Yes. Selalu Tuhan menjawab